Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan untuk cerita kali ini bukan cerita siapa-siapa atau pengalaman siapapun, melainkan pengalaman saya sendiri sebagai seorang narator. Dan kejadiannya itu fresh banget, baru beberapa jam yang lalu. Dan hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Hari ini tanggal 15 sore hari di daerah Tegal itu mungkin di Tegal dan sekitarnya gitu ya, atau mungkin rata juga. Itu diguyur hujan yang sangat lebat. Ya, durasinya mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lamanya. Dengan debit air yang lumayan cukup banyak, itu sore tadi. Mulai sekitar jam 5 lewat sampai buka puasa sampai jam 6 lewat itu masih hujan lumayan cukup deras. Nah, sore tadi sekitar jam 5, ini kebetulan saya memang ada rutinitas baru kalau sore ini udah beberapa hari ke belakang, karena supplier bawang, ini untuk bawang gorengnya Wiji ya. Ini karena supplier bawang sore itu kan nggak bisa mengantarkan. Suppliernya kebetulan udah sepuh, udah tua. Kata anaknya ndak boleh, sebelumnya bapaknya itu minta gitu ya, udah ndak apa-apa nanti sore tak anterin ke sana. Cuman anaknya itu melarang, jangan pak, lagi puasa kayak gini kalau sore itu traffic lalu lintas itu padat banget, bahaya gitu kan. Ya akhirnya kayak gitu. Ya bukannya terpaksa, saya sendiri tuh seneng malah gitu ya. Udah sore-sore sekalian ya ngabuburit gitu ya. Pulangnya bawa entah es buah atau bawa gorengan atau apapun, cemilan apapun buat buka puasa. Ya udah saya aja yang ngambil gitu ya, dengan senang hati. Dan sudah berjalan selama beberapa hari ini, mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari ke belakang. Sore ini pun tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 5. Udah tahu sebelumnya itu hujan sekitar enggak tahu jam 4 atau jam berapa, tapi sebentar. Langit itu kondisinya itu mendung banget gitu. Waduh, mendung gitu kan. Ah, udah enggak apa-apa deh, jalan gitu. Jas hujan ada di motor. Saya pun ngeluarin motor, keluarlah dari rumah. Baru sekitar 200 meter, bener aja, bres. Hujan turun deras banget. Langsung pakai yang namanya jas hujan, lanjut perjalanan. Nah, perjalanan itu pun harus milih-milih jalur. Aduh, belok kiri, jalurnya itu di sana tuh rawan. Ini loh, banyak jalan berlobang. Mungkin kawan-kawan yang tahu di daerah Adiwerna, Tegal, jalan Singkil gitu ya. Jalan Singkil ke sana nanti ketemu perempatan, belok kanan. Itu jalan 2 sebutannya. Di situ banyak jalan berlobang. Kalau hujan deras kayak gini takutnya nggak kelihatan. Potensi resiko, apalagi udah sore dan suasana tadi tuh padahal masih jam 5. Kalau lagi terang, lagi panas-panasnya itu matahari itu sebenarnya masih bercokol di sana gitu. Tapi tadi sore itu benar-benar udah gelap kayak udah sekitar jam 6 sore lah udah gelap. Akhirnya udah ganti rute, ambil jalan utama, ambil jalur 1. Kesana singkat cerita ya, menikmati yang namanya hujan tadi, giliran udah deket sama tempat bawang, hujan itu reda, cuman gerimis-gerimis tipis, tapi tanah basah, aspal basah. Itu kayak bekas hujan sebelumnya. Hawa pun adem, enak gitu ya, tak bawa santai, suasana masih gelap, ngelihat ke atas, waduh ini masih ngambang-ngambang gitu ya. Udah hampir jatuh ini air. Dipercepatlah perjalanan, singkat cerita sampai di rumah yang supplier bawang tadi. Ngambil lah gitu ya, taruh di motor, udah pulang. Nah sebelum pulang, ini dikasih plastik. Untung gitu ya, yang punya bawang, itu bilang, mas ini diplastikin mas, takutnya hujan gitu. Oh iya bu, iya bu. Akhirnya diplastikin, udah rapet gitu kan, tep. Jas hujan masih kepake ya dari tadi. Akhirnya keluarlah dari gang tersebut, dari gang rumah yang punya bawang itu. Hujan deras yang bener-bener deras itu pun turun. Beres gitu kan. Dalam hati seneng juga, sore-sore hujan-hujanan begini ya. Cuman di satu sisi kadang mikir, ini pedagang kasihan juga, terutama mereka yang jualan es, jualan gorengan atau jualan apapun. Nah, sepanjang perjalanan sore tadi, yang biasanya pedagang-pedagang itu udah dikerubuti sama orang-orang. Ini karena hujan deras, akhirnya kan sepi, jalanan pun agak sedikit lumayan lengang.
ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Nggak tahu, narator nggak berpikir langsung ini horor, ini setan atau apa gitu ya. Enggak. Jadi di lokasi dekat supplier bawang itu ada sebuah makam. Kalau dari sisi saya berangkat itu di sebelah kiri. Pulangnya itu kan berarti sebelah kanan ya. Nah, saat berada di depan situ, ngelewatin makam tadi, makam yang nggak serem sama sekali lah, makam modern gitu ya. Udah di tembok dan sebagainya. Ini udah kondisi hujan, tapi hujan lumayan cukup lebat, cuman belum banjir di aspalnya, samping-sampingnya kayak gitu. Nah, lagi hujan kayak gitu, saya lewat, ada orang ngebentak, woi gitu. Saya tuh dibentak, beneran dibentak di sebelah telinga kanan. Jadi posisinya tuh dari arah makam. Dibentak gitu kan. Saya mau ngelirik, udahlah, karena udah kelewat. Dan nggak papasan dengan siapapun, barangkali ada pemotor lain gitu ya. Dia mungkin lagi ngomong sama siapa, tapi saya dengarnya sepintas kayak ngebentak atau apa gitu. Saya berusaha melogikakan semuanya gitu. Tapi ya, itu tadi, nggak ada siapapun. Nggak papasan, atau di belakang itu juga nggak ada sepeda motor lain. Papasan baru setelah itu, ada motor. Dan suara bentakan tadi itu datang dari sebelah kanan. Ya mungkin dari arah makam di situ. Tapi kemungkinan bukan dari dalam makam. Dari arah depan lah di situ. Kayak orang bener-bener ngebentak. Saya pun lanjut aja ke sana dan udah mikirnya tuh yang nggak yang macem-macem. Mikirnya tuh cuman hujan, hati-hati di perjalanan, takutnya itu tadi cipratan dari pengendara yang lain itu kan lumayan cukup menyebalkan. Terus takutnya ada jalan lobang. Tapi seingat dari saya sendiri, kayaknya sepanjang perjalanan ini nggak ketemu sama jalan berlobang. Jadi ya aman-aman aja, yang penting hati-hati. Udah, lanjut jalan lagi ke depan sana. Nah, ini ketemu sebuah perempatan dan saya tuh ngambil belok kiri. Setelah belok kiri, ini hujan tuh makin lebat lagi, bener-bener makin lebat, apalagi jalanannya tuh lumayan cukup lebar. Nggak ada pohon, nggak ada apa, itu kan jadi kena langsung gitu ya. Ini debit airnya tuh banyak banget. Nah, di sana lagi-lagi mungkin baru jarak sekitar 200-300 meter dari setelah dibentak. Ini tiba-tiba telinga kanan lagi itu mendengar ada seorang perempuan yang ngomong, suaranya itu kayak suara ibu-ibu. Hati-hati mas, hati-hati, ngomong seperti itu. Tapi ya kayak lewat begitu aja. Saya sempat nengok gitu kan, ini siapa yang ngomong seperti itu? Kok nggak ada orang, nggak ada apa? Memang di sebelah sana itu ada pedagang-pedagang yang itu tadi, yang mulai sepi karena orang-orang itu udah pada pulang kali ya karena hujan deras itu. Saya nyariin pun nggak ada loh. Ini kedua kalinya loh, kok ada yang ngomong seperti itu. Dan tibalah di sebuah pertigaan. Pertigaan ada lampu merah, berhenti di sana. Saya pun ingat di sini tuh ada seorang, nggak tahu lah, kayak cewek remaja gitu ya, pakai jas hujan juga. Sebelah sini tuh ada bapak-bapak, depan itu ada mobil. Saya berhenti di barisan kedua lah. Nah, lagi berhenti di situ, ini ada yang ngomong lah, bukan ngomong, kali ini tuh ada perempuan ketawa. Cuman posisinya itu di sebelah kiri, sebelah telinga kiri itu yang denger. Ada perempuan ketawa gitu kan. Ya saya nengok ke sana nyariin, itu nggak ada siapapun. Nggak ada perempuan atau ibu-ibu yang lagi duduk atau gimana gitu. Tapi suara itu kencang, seolah-olah kayak ada orang naik motor, terus ketawa di samping, di sebelah gitu. Seolah-olah itu seperti itu. Ya udah, lanjut lagi. Dan waktu itu memang nggak terlalu kepikiran karena fokusnya itu ke hujan yang deras ini. Jalan lagi ke sana, saya tuh ketemu. Memang tadi ada pesan, tolong beli gorengan atau apapun itu. Bingung kan lagi hujan begini. Aduh, nyari gorengan di mana? Ya gorengan banyak, cuman kan nyari yang kira-kira enak kayak gitu ya. Itu di mana, dan itu narator sendiri kan baru beberapa hari lewatan jalanan tersebut. Jadi nggak tahu mana yang enak, mana yang enggak. Dan kebetulan tadi itu ada pedagang tahu crispy. Iya, ada pedagang tahu crispy. Itu mirip kayak tahu Sumedang, cuman kalau dimakan itu kriuk-kriuk, itu enak banget. Narator suka banget dengan itu. Tahu Sumedang juga salah satu makanan kesukaan narator gitu ya. Nah, itu langsung berhenti. Wih, tahu crispy.
langsung melipir ke sana, hujan itu deras banget gitu kan. Ini udah, saya pun masuk ke ini di depan rumah tua, di situ ada gerobak. Nah, narator pun langsung masuk ke sana. Di situ ketemu sama penggoreng sama yang jual, itu ada 2 orang. Nah, saat itu kebetulan tahu crispy itu sisa cuman sedikit, cuman beberapa biji gitu ya. Dan mesti nunggu ini gorengan itu sebentar lagi memang selesai, nggak terlalu lama gitu ya. Dan Mas nunggu sebentar ya Mas ya. Waduh, hujan begini ya. Ya sudah, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Beli berapa? Saya pun beli 15.000 waktu itu. Udah dikasih uangnya, si Masnya pun ngegoreng. Saya nungguin sebentar, paling sekitar 5 menit lah, enggak terlalu lama ya. Berdiri di sana. Nah, di seberang jalan itu ada sebuah toko, tapi kayak toko yang sudah tutup. Ini kayak toko, tapi toko zaman dulu yang bagian depannya gebyoknya gitu. Itu kalau sekarang kan model-model sekarang itu pakai logam gitu ya, pintu geser gitu. Nah, ini tuh enggak, pintu yang pakai papan-papan semacam itu, yang ngelepasnya itu ya sama digeser juga, nanti dilepasin satu persatu. Kawan-kawan ya pasti pernah melihat itulah di bangunan tersebut. Saya tuh melihat ada seorang perempuan berdiri di sana, nggak terlalu jelas karena itu tadi gelap, plus air itu saking banyaknya gitu, jadi bikin distorsi, penglihatan pun nggak terlalu jelas. Nah, situ ada seorang perempuan berdiri sendirian. Ini nggak tahu dia itu pakai jas hujan atau pakai kerudung atau pakai apapun. Itu lebih mirip kayak pakai jas hujan, tapi jas hujan yang transparan. Dan sepertinya perempuan tadi tuh pakaiannya tuh tebal, ya mungkin karena pengaruh jas hujan tadi ya. Itu cuman berdiri aja di sana sendirian, dan nggak tahu, narator itu hanya merasa seolah-olah perempuan itu tuh ngeliatin terus, dan sampai akhirnya ketutup sama gerobak gitu kan. Saya juga coba ngelihat ke arah perempuan itu, curi-curi pandang gitu ya ke sana. Itu siapa sih ya di sana sendirian gitu ya? Lagi apa ibu-ibu itu? Tiba-tiba ibu-ibu itu tuh dadah begini. Dadah begitu ya, dan langsung gitu perasaan, waduh kok dadah kayak gitu ya. Cuma ngeliatin begini dadah, udahlah, nggak mau berurusan. Dan nggak tahu, naluri itu mengatakan udah jalan aja. Yang seperti itu nggak usah diurusin gitu. Itu ngalamin seperti itu. Akhirnya si tahu crispy ini selesai, ya sudah dibungkusin gitu kan. Udah dibungkus, masukin ke jok biar aman, jalan lagi. Saat lagi jalan itu, narator berusaha untuk tidak melihat ke arah perempuan yang berdiri di sana di seberang jalan. Tapi yang namanya mata penasaran, tetap aja ngelirik gitu ya. Begitu ngelirik, di sana itu udah nggak ada apa-apa. Ternyata itu adalah apa? Sebuah pot. Kayak ada pot yang udah nggak terawat. Pohonnya itu kayak pohon palem atau apa. Itu berdiri gitu ya. Loh, ternyata pohon palem, bukan seorang perempuan. Padahal tadi narator itu ya lumayan cukup jelas, meskipun samar-samar, itu adalah seorang perempuan berdiri di sana. Mungkin mata salah lihat, ini nggak langsung setan atau apa gitu ya. Cuman ya itu tadi, loh kok perempuan itu ndak ada. Akhirnya udah lanjut perjalanan kan. Ya sempat mikirin, di atas geledek itu kayak petir itu bener-bener kayak diubun-ubun gitu. Tralap juga itu kan deket berarti jaraknya. Ya perjalanan yang sangat menyenangkan gitu, menegangkan tapi sangat menyenangkan. Mikirin itu, sesekali diganggu sama suara petir jugar-jugar, mana jalanan itu udah mulai tergenang sama air. Dapat cipratan dari sana sini, tambah menyenangkan gitu. Lanjut lagi ke sana, sampailah di sebuah lampu merah. Berhenti kita di situ, dan ini aneh. Saya tuh ngelihat di sebelah kiri, ini ada anak-anak kecil, ya mungkin usia 15 itu, anak remaja lah. 2 laki-laki, anak remaja. Dia itu nggak tahu lagi bercanda atau lagi apa. Jadi kita kan berhenti motor-motor gitu. Nggak banyak waktu itu, cuma 3 atau 4, ada mobil juga. Nah, saat berhenti, di sebelah kiri, ini ada remaja itu kayak naik
kayak main motor-motoran gitu sih, main motor-motoran, motornya itu ndak ada, sepedanya itu ndak ada. Mereka tuh kayak boncengan, yang belakang itu kayak ya orang bonceng pegang pinggang gitu ya. Dek di situ, nggak pakai helm, nggak pakai apa, cuman pakai kaos biasa. Itu berhenti di sebelah kiri, tapi yang paling pinggir ke sana. Saya pun sempat ngelirik, lah ngapain gitu ya dia? Wah, bercanda atau gimana? Udah tak tungguin begini kan, lampu hijau, ngelirik ke sana lagi kan. Itu hilang, nggak ada lagi. Waduh, kok nggak ada? Nyari ke belakang, ke sana, di spion, dicek. Akhirnya kan sambil jalan sempat ngelirik ke spion, si anak-anak itu udah nggak ada. Ya nggak tahu perginya. Bisa jadi itu memang beneran orang, atau nggak tahu, atau mungkin sesuatu yang lain. Akhirnya lanjut perjalanan, udah mulai deket sama rumah. Ini mau, mungkin kawan-kawan yang di daerah Tegal, terutama di Werna tahu ya. Di kantor kecamatan itu yang belok ke arah masjid, ada masjid besar gitu, Masjid Nurul Ittihad di sana. Mau lewat rute ke situ. Saya pun dari arah utara mau ke arah sisi barat belok kanan gitu ya. Nah, di sana ternyata air menggenang. Banjir gitu. Ada satu motor di depan itu belok. Tadinya saya tuh mau bablas, tapi kepengaruh sama si seseorang yang ada di depan tadi. Dia pun belok putar balik dan saya itu melihat di situ aneh. Ada kapal-kapalan kertas di tengah banjir itu gitu ya. Banjir mungkin hampir sebetis lah mungkin kalau misal kita jalan, dan kalau dilewatin sepeda motor itu agak sedikit beresiko. Akhirnya apa? Saya pun putar balik, tapi itu tadi ada sesuatu yang mengganggu di sana. Ada 2 perahu kertas. Itu kayak lagi jalan-jalan begitu, dan begitu putar balik ke sana, saya tuh ngelihat ada 2 anak kecil. Lagi-lagi 2 anak kecil itu kepalanya botak. Kecil gitu ya, kecil kayak mungkin usia 5 atau 6 tahun lah segitu. Kecil, botak, mereka itu berdua jongkok, sama-sama jongkok di trotoar. Dah jongkok berdua di situ nggak ngapa-ngapain. Terus saya putar balik ke sana, masuk ke jalanan utama lagi, dan akhirnya singkat cerita tiba di rumah. Saat tiba di rumah ya mulai mikir gitu ya. Itu tadi apa ya, kok tumben-tumbennya baru mengalami seperti itu lagi. Ada suara, melihat sesuatu yang bukan semestinya gitu ya. Plus ya ada sesuatu yang aneh-aneh lagi seperti itu. Hari itu, sore tadi itu benar-benar menegangkan karena jalan di hujan yang deras dan petirnya tuh gede banget. Menyeramkan, lumayan cukup menyeramkan karena takut diikutin gitu ya. Dan ya itu aja mungkin ya ceritanya. Gak terlalu seram mungkin atau apa, tapi setidaknya bisa berbagi satu pengalaman yang baru saja terjadi, dan hal seperti ini bisa dialami oleh siapapun. Narator sendiri, saya sendiri tuh gak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi tadi sore. Cuman gak tahu kok kebetulan banyak serangkaian hal-hal yang menurut saya lumayan cukup aneh. Saya tetap melogiskan itu ya. Oh ini mungkin itu. Cuman ya ada yang ketemu, ada yang enggak. Kalau misal ada perempuan yang berdiri di sana, mungkin salah lihat. Logisnya tuh seperti itu. Kalau misal ada orang teriak, itu mungkin memang beneran orang teriak. Tapi karena saya lagi jalan, nangkepnya sepintas, ya saya terlalu menganggap itu serius gitu. Itu tadi, kalau yang anak-anak yang main sepeda-sepedaan atau naik motor-motoran itu bisa jadi memang beneran mereka melakukan hal tersebut. Cuman yang memang agak sedikit aneh itu adalah 2 anak kecil botak yang main perahu kertas di tengah-tengah banjir itu. Itu lumayan cukup aneh. Itu aja satu cerita dari narator. Pengalaman baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Ya, semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita ini, menemani istirahat kawan-kawan semuanya. Yang nontonnya pagi, ya menemani pagi kawan-kawan. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Kawan-kawan, tadi nyebut bawang ya, sudah berbelanja bawang gorengnya biji juga terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.